Infinite Void atau Myurokusho Satoru Gojo. Jurus ini akan memasukkan musuh ke ruang tak terbatas. Otaknya akan dipaksa menerima informasi tanpa batas dalam waktu yang bersamaan. Jurus ini bukan hanya sekedar ilusi, namun serangan langsung ke pikiran atau ke jiwa. Cara kerja jurus ini, begitu domain diaktifkan, target tidak akan bisa kabur kecuali dia punya domain yang lebih kuat. Semua indera mereka akan dibanjiri dengan informasi secara berlebihan. Mereka akan melihat segalanya, mendengar segalanya, merasakan segalanya, tapi mereka tidak akan bisa memprosesnya. Bayangkan Anda main Mobile Legends rata kanan di HP kentang, maka akan terjadi freeze total. Efek dari jurus ini, korban yang terkena Infinite Void tidak akan bisa bergerak, berpikir, atau bereaksi. Mereka sadar namun lumpuh total. Bahkan jika hanya terkena jurus ini selama 0,2 detik saja, bisa membuat manusia biasa koma dan trauma otak permanen. Keunggulan jurus ini bukan damage fisik, armor dan kekuatan tubuh tidak akan berpengaruh. Serangan jurus ini akan langsung mematikan fungsi otak. Pengguna jurus ini hampir tak tersentuh. Kelemahan jurus ini, bisa dilawan dengan domain yang lebih kuat. Contohnya Ryumen Sukuna. Semua yang masuk dalam area akan ikut terkena efek. Teman pun bisa jadi korban, maka Gojo kadang harus buka domain super cepat. Malevolent Shrine atau Fukuma Mizushi, Ryumen Sukuna. Malevolent Shrine adalah domain expansion yang sangat unik, karena jurus ini tidak menggunakan barrier atau pembatas. Berbeda dengan domain lain yang menciptakan ruangan tertutup, domain ini langsung menyatu dengan dunia nyata. Artinya, Sukuna tidak membawa lawan ke dalam domain, namun justru menjadikan area sekitar sebagai domain itu sendiri. Di dalam area ini, segala sesuatu yang memiliki energi kutukan akan terkena cliff atau kai, sedangkan benda mati akan terkena dismantle atau hachi secara terus-menerus sampai hancur total. Cara kerja jurus ini, memiliki cara kerja yang sangat unik. Saat diaktifkan, area luas sekitar pengguna jurus ini akan langsung masuk ke dalam jangkauan domain. Semua target dalam radius otomatis terkena serangan. Serangan utama jurus ini berupa cliff and dismantle. Jika dismantle adalah tebasan dasar untuk objek atau target biasa, kalau cliff adalah tebasan yang menyesuaikan kekuatan lawan agar efektif membunuhnya. Sukuna juga bisa mengatur siapa yang menjadi target dan seberapa kuat tebasannya. Efek dari jurus ini, korban yang berada di dalam area, tubuhnya akan langsung terpotong oleh tebasan berulang-ulang. Hampir tidak ada waktu untuk bereaksi dan bisa mati dalam waktu yang sangat cepat. Keunggulan jurus ini, tanpa barrier, jangkauan bisa lebih luas dan tidak mudah dihancurkan dari luar. Jurus ini adalah damage area, yang mana bisa menghancurkan banyak target sekaligus dalam satu area besar. Kelemahan jurus ini, bisa dilawan dengan domain lain jika lawan memiliki domain expansion yang sama kuatnya atau bahkan lebih kuat. Jurus ini membutuhkan energi besar agar benar-benar bisa mematikan. Intinya, Malevolent Shrine adalah domain tipe eksekusi massal. Jika Anda masuk area, maka Anda akan langsung diserang tanpa jeda. Limitless atau Mukagen Jujutsu plus Six Eyes atau Rikugan Satoru Gojo. Jika Limitless adalah jurus yang mengontrol ruang di level konsep atau atom, kalau Six Eyes adalah jurus mata yang membuat teknik penggunanya bisa digunakan dengan presisi secara ekstrim. Kalau Limitless itu mesinnya, maka Six Eyes itu sistem kontrolnya. Kombinasi antara kedua jurus ini adalah alasan mengapa Gojo Satoru dijuluki sebagai penyihir terkuat di era modern. Keduanya merupakan warisan turun-temurun dari keluarga Gojo, namun sangat jarang muncul secara bersamaan pada satu orang. Cara kerja jurus ini, Limitless. Jurus ini dibagi menjadi 4 teknik. Pertama, Infinity atau Mugen. Teknik ini bekerja dengan konsep jarak tak terbatas. Saat ada sesuatu mendekati Gojo, jarak antara Gojo dan objek dibagi terus-menerus. Semakin dekat maka akan semakin lambat, sampai akhirnya berhenti sebelum menyentuh. Ini bukan dinding, tapi manipulasi ruang. Objek tetap bergerak namun tidak pernah benar-benar sampai. Kedua, Blue atau AU. Jurus ini menciptakan daya tarik magnetik yang kuat dengan memperkuat energi kutukan, seperti ditarik ke satu titik. Ketiga, Red atau AK. Kebalikan dari Blue, Red akan menciptakan daya tolak atau ledakan yang sangat besar. Keempat, Hollow Purple atau Kyoshiki Murasaki. Gabungan Blue dan Red, Hollow Purple akan menghapus segala sesuatu yang akan dilewatinya. Six Eyes atau Rikugan. Six Eyes bukanlah jurus serangan, melainkan atribut fisik yaitu mata yang akan memberinya persepsi luar biasa. Tanpa mata ini, jurus Limitless akan sulit digunakan secara maksimal. Six Eyes dapat membuat Gojo melihat energi kutukan sampai ke level yang paling kecil.
Dengan jurus ini Gojo bisa menghitung penggunaan energi kutukan secara akurat dan menghindari pemborosan energi kutukan yang terbuang saat mengeluarkan jurus hingga mendekati angka 0. Inilah alasan kenapa Gojo tidak pernah kehabisan energi dan terlihat santai. Efek dari jurus ini. Korban yang terkena jurus ini akan mendadak delay. Serangan fisik yang dilakukan target akan berhenti sebelum menyentuh. Serangan jarak jauh juga tidak sampai. Target akan merasa seperti menyerang sesuatu yang tidak bisa dijangkau. Gojo pun tidak perlu bergerak banyak, pertahanan sudah bekerja secara otomatis. Keunggulan jurus ini, jurus yang memanipulasi ruang ini akan sulit dilawan dengan cara biasa. Efisiensi Extreme Six Eyes membuat energi hampir tidak terpakai. Multifungsi, bisa bertahan, menyerang, dan mengontrol jarak. Konsisten tinggi, tidak cepat habis, bisa dipakai dalam waktu yang lama. Kelemahan jurus ini, bisa ditembus dengan jurus level yang lebih tinggi. Beberapa jurus bisa mengabaikan konsep infinity, sangat bergantung pada pemahaman pengguna. Intinya, Limitless atau Mukagen Jujutsu adalah kemampuan untuk mengontrol ruang sampai ke level tak terbatas. Six Eyes atau Rikugen adalah alasan kenapa kemampuan itu bisa digunakan tanpa celah. Kalau digabung, Gojo bukan cuma sulit diserang, tapi seperti berada di tempat yang tidak bisa dijangkau sama sekali. Ten Setos Technique atau Kage no Jutsuki Megumi Fushiguro. Ini adalah teknik kutukan warisan keluarga Zenin yang saat ini dikuasai oleh Fushiguro Megumi dan kemudian digunakan oleh Sukuna. Jurus ini memungkinkan penggunanya memanggil Shikigami dari bayangan, seperti Necromancer yang mensummon pengikutnya. Bukan sekedar summon biasa, bayangan yang dipanggil bisa berkembang secara fleksibel, seperti memiliki kepribadian sendiri. Jurus ini overpower karena jika Shikigami hancur atau mati secara permanen, energi dan kemampuannya tidak hilang, melainkan diwariskan ke Shikigami lain. Contohnya ketika Divine Dog putih mati, kekuatannya bergabung dengan Divine Dog hitam, menjadi Divine Dog Totality, yang lebih jauh kuat dan memiliki cakar yang bisa melukai tingkat special grade. Dan juga apa Shikigami yang disummon. Sejauh ini yang paling overpower adalah Mahoraga. Bayangkan jika Mahoraga mati kemudian kemampuannya diwariskan ke Shikigami yang lebih kuat. Tidak bisa dibayangkan. Cara kerja jurus ini. Jurus ini menggunakan bayangan sebagai media. Saat digunakan, pengguna memanggil Shikigami dari bayangan. Setiap Shikigami punya kemampuan berbeda-beda. Pengguna bisa menyimpan objek atau dirinya sendiri dalam bayangan. Keunggulan jurus ini, fleksibilitas tinggi, bisa menyerang, bertahan, dan mengontrol area sekaligus. Banyak variasi serangan. Setiap Shikigami punya fungsi berbeda-beda. Pengguna jurus ini juga bisa bersembunyi dalam bayangan, mengatur jarak dan posisi. Pertarungan jadi tidak bisa ditebak. Kelemahan jurus ini bergantung pada pengguna. Semakin pintar strategi, semakin kuat teknik ini. Resiko yang sangat tinggi. Tidak semua Shikigami yang dipanggil bisa dikendalikan. Contohnya Mahoraga. Jurus Kopi, Yuta Okotsu. Jurus ini adalah kemampuan yang memungkinkan Yuta meniru jurus-jurus milik orang lain. Bukan hanya sekedar meniru bentuknya, tapi benar-benar bisa menggunakan jurus yang ditiru seperti pemilik aslinya. Cara kerja jurus ini. Jurus ini tidak bisa bekerja sendiri. Yuta harus menggunakan bantuan Rika. Saat menggunakan jurus ini, Yuta akan menyimpan jurus milik orang lain. Kemudian jurus ini bisa digunakan saat dibutuhkan. Rika berfungsi sebagai media penyimpanan. Untuk bisa meniru jurus orang lain, Yuta harus memiliki koneksi dengan target, biasanya melalui kontak langsung atau kondisi tertentu. Setelah itu jurus bisa digunakan ulang tanpa harus belajar dari nol lagi. Efek dari jurus ini. Dalam pertarungan, lawan tidak akan tahu Yuta akan pakai jurus apa. Bisa tiba-tiba menggunakan jurus yang tidak terduga. Gaya bertarungnya selalu berubah-ubah, tergantung penggunanya. Keunggulan jurus ini. Bukan hanya satu jurus, tapi memungkinkan untuk punya banyak jurus sekaligus. Variasi tak terbatas, selama bisa menyalin jurus apapun yang diinginkan. Bisa menggunakan berbagai kemampuan dalam satu pertarungan. Kelemahan jurus ini. Butuh kondisi tertentu untuk bisa menyalin jurus. Bergantung pada Rika. Tanpa Rika, kemampuan ini tidak bisa. Jurus yang ditiru hanya bisa digunakan selama 5 menit saja. Idle Transfiguration atau Mui Tempen Mahito. Ini adalah jurus yang memungkinkan penggunanya mengubah bentuk jiwa manusia. Jurus ini memanfaatkan kebencian manusia terhadap sesamanya. Karena di dunia jujutsu bentuk tubuh mengikuti bentuk jiwa, jadi kalau jiwanya diubah, tubuh otomatis ikut berubah. Cara kerja jurus ini. Saat digunakan, Mahito akan menyentuh targetnya, kemudian jiwa target akan langsung dimanipulasi. Bentuk tubuhnya akan berubah mengikuti perubahan jiwa. Perubahan jiwa ini bisa merusak tubuh korban. Bentuk korban jadi tidak manusiawi.
atau bisa langsung membunuhnya. Mahito juga bisa menggunakan teknik ini ke dirinya sendiri. Efek dari jurus ini, korban yang terkena jurus ini, tubuhnya akan berubah secara paksa dan tidak bisa dikembalikan dengan cara normal kembali, dan bisa mati dalam satu sentuhan. Yang membuat jurus ini overpower adalah jurus ini tidak bisa dilawan dengan kekuatan fisik, karena yang diserang adalah jiwa, bukan tubuhnya. Keunggulan jurus ini, serangan langsung ke jiwa, pertahanan fisik tidak berguna, sekali sentuh, mati. Dalam banyak kasus, satu sentuhan sudah cukup. Fleksibel, bisa digunakan ke lawan maupun ke diri sendiri. Mahito bisa mengubah manusia jadi manusia atau monster. Hampir tidak ada persyaratan untuk menggunakan jurus ini. Kelemahan dari jurus ini, harus menyentuh target. Kalau tidak kena kontak, tidak bisa digunakan. Bisa dilawan oleh yang memahami jiwa. Tidak efektif ke semua tipe musuh. Ada kondisi tertentu di mana teknik ini tidak bisa bekerja secara sempurna. Adaptasi, Mahoraga. Adaptasi adalah jurus utama Mahoraga untuk menyesuaikan diri terhadap serangan apapun. Bukan hanya sekedar bertahan saja, namun belajar dari serangan lalu kebal terhadapnya. Semakin lama pertarungan berjalan, semakin sulit Mahoraga akan dikalahkan. Jurus ini adalah alasan mengapa tidak ada satupun pengguna Ten Shadows dalam sejarah sebelum Sukuna yang mampu menjinakkan Mahoraga. Ia adalah entitas yang secara harfiah selalu menemukan jalan untuk menang. Cara kerja jurus ini, kunci dari adaptasi Mahoraga terletak pada roda yang di atas kepalanya, yang disebut Horin atau Dharma Wheel. Setiap kali Mahoraga terkena serangan, roda tersebut akan berputar. Satu putaran menandakan bahwa Mahoraga mulai memahami serangan tersebut. Saat Mahoraga menerima serangan, ia tidak langsung kebal, tapi mulai menganalisis serangan tersebut, lalu beradaptasi secara bertahap setiap kali terkena serangan yang sama. Satu-satunya cara mengalahkan Mahoraga sebelum dia beradaptasi adalah dengan cara menghancurkannya dalam satu serangan telak, sebelum dia sempat memahami serangan tersebut. Itulah sebabnya Sukuna menggunakan Fuga atau panah api, dan Gojo menggunakan Hollow Purple. Keuntungan jurus ini, adaptasi hampir ke semua hal, termasuk teknik, elemen, bahkan konsep tertentu. Semakin lama bertarung, semakin kuat penggunanya. Sulit dikalahkan dengan cara yang sama. Serangan yang diulang tidak akan efektif pada Mahoraga. Kelemahan jurus ini, tidak langsung kebal sejak awal. Bisa dikalahkan dengan serangan cepat atau satu serangan mutlak. Deadly Sentencing, Hiromi Higuruma. Deadly Sentencing adalah domain expansions milik Higuruma. Jurus ini akan menciptakan pengadilan yang memaksa lawan diadili. Tidak seperti domain lain, domain ini adalah sebuah pengadilan non-kekerasan. Di dalam sini segala bentuk kekerasan akan dilarang oleh aturan atau sumpah pengikat domain. Cara kerja jurus ini, saat jurus ini diaktifkan, target langsung masuk ke domain berbentuk ruang sidang. Di dalam domain akan muncul Shikigami bernama Judgment. Judgment akan menentukan tuduhan berdasarkan kejahatan target. Prosesnya ada sesi pengadilan, target bisa membela diri, Higuruma juga bisa menyerang dengan argumen, seperti pengadilan pada umumnya. Setelah itu, Judgment akan memberikan vonis. Jika target telah dinyatakan bersalah, target akan kehilangan akses ke teknik kutukan mereka untuk sementara waktu. Jika target memiliki alat kutukan, alat itu juga akan disita. Jika Judgment menjatuhkan vonis Shike atau hukuman mati, palu hakim milik Higuruma akan berubah menjadi Executioner Sword atau pedang Algojo. Pedang ini adalah yang membuat jurus ini jadi overpower. Efek dari jurus ini, jika target dinyatakan bersalah, target bisa kehilangan teknik kutukan, bisa kehilangan energi kutukan, dan juga alat kutukan. Jika mendapatkan hukuman paling berat, Higuruma akan mendapatkan Executioner Sword. Jika pedang ini mengenai target walaupun hanya tergores tipis saja, maka target akan langsung mati, tanpa melihat seberapa kuat lawannya. Keunggulan jurus ini, mengubah pertarungan menjadi pengadilan. Bisa melumpuhkan lawan yang kuat dengan mencabut teknik kutukan atau energi dan alat kutukan. Kelemahan dari jurus ini, bergantung pada tuduhan. Jurus ini tidak selalu mendapatkan hukuman berat. Target bisa membela diri, bisa mengurangi atau menghindari hukuman. Sebenarnya masih banyak karakter overpower di serial Jujutsu Kaisen ini. Jika video ini mendapatkan feedback yang lebih, saya akan membuat part yang kedua.